Silahkan kameranya dibuka semua ya untuk pembelajaran kita hari ini ya, untuk materi ketujuh, di mana di sini ada sanitasi fasilitas kerja ya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita masuk ya pada materi kita hari ini ya, di mana kita akan belajar mengenai sanitasi fasilitas kerja. Mari kita sama-sama berdoa ya, menundukkan kepala uh, agar pembelajaran kita lancar ya. Berdoa mulai, berdoa selesai ya. Baik ya, saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat ya hari ini ya. Saya mau mengabsen dulu ya untuk mahasiswanya ya yang hadir hari ini. Beberapa mahasiswa ya, sepertinya ini saya sudah ada beberapa orang ya yang masuk di dalam Zoom ya. Seperti saya lihat di sini, saya mengabsen ya berdasarkan mahasiswanya ya. Bentar. Ini saya sedikit saja. Yang pertama adalah saya lihat di sini ada Roberta Anyelia ya. Ada Mbak Roberta. Kemudian juga ada Yusiana Aulia. Kemudian juga ada Taski Ramadhania. Taski Ramadan. Kemudian juga ada Saskia ya. Saskia, kemudian Ivana ya. Hanifah, Vinka dan Randi ya. Nanti selebihnya saya uh, absen kembali ya setelah perkuliahan selesai ya. Saya share screen tadi mana ini? Hmm. Oh, sudah terlihat ya nak ya, share screen-nya ya, sudah ya. Jadi, Ya, Bu. Sudah, Ibu. sudah ya. Untuk hari ini ya, sanitasi fasilitas kerja ya, di mana untuk sanitasi fasilitas kerja ini kita mempunyai CPL 1 ya, CPL 2. Yang pertama adalah mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, menjunjung tinggi kemanusiaan, etika profesi, Pancasila kewarganegaraan, serta berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan anti korupsi dalam praktek K3, serta menguasai konsep integritas akademik secara umum ya. Kemudian itu CPL 2 ya, mampu berkomunikasi secara efektif, lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, termasuk komunikasi teknik K3, lingkungan kerja untuk nasional maupun internasional ya, itu untuk CPL-nya ya. Kemudian untuk materi yang ketiga, yang ketujuh ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip sanitasi fasilitas dan lingkungan kerja seperti toilet, kantin, tempat istirahat, yaitu jadi itu adalah capaian kita ya. Ini seperti kita ketahui bahwa untuk agenda pembelajaran kita ya, di sini ada standar sanitasi toilet ya, kemudian juga standar sanitasi kantin, loker dan area istirahat, kemudian juga kebersihan lingkungan kerja, inspeksi sanitasi fasilitas, serta dokumentasi pelaporan ya, seperti biasa kita lihat ya. Kemudian juga kita lihat yang pertama adalah bagaimana standar sanitasi toilet ya. Toilet itu merupakan salah satu fasilitas dasar ya, yang memang wajib tersedia di setiap tempat kerja, di mana di sini juga diatur ya oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya, di mana di sini ada nomor 5 tahun 2018 untuk pemenuhan standar ya atau regulasi. Ini biasanya tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan,
kemudian kenyamanan dan martabat dari tenaga kerja, ya itu toilet ya. Di sini kita lihat ya untuk rasio toilet ya. Permenaker nomor 5 tahun 2018 di mana 1 sampai 15 pekerja itu satu kloset ya, ingat ya. Kemudian 16 sampai 30 pekerja ini adalah dua kloset. Kemudian 3 sampai 45 pekerja ini adalah tiga kloset. 46 sampai 60 pekerja 4 kloset, dan tiap plus 40 orang ini adalah satu kloset, yaitu jadi perbandingannya ya. Jadi kita lihat kemudian juga di sini penting ya untuk kita ketahui bahwa pemisahan antara toilet pria dan wanita ini adalah kewajiban yang mutlak ya, seperti itu. Biasanya untuk pekerja pria kita akan tambahkan urinal ya yang dipersyaratkan dengan rasio ya 1 urinal itu per 25 pekerja pria ya, sama ini Permenaker juga nomor 5 tahun 2018 untuk pasal 29, boleh kalian lihat ya seperti itu ya. Kemudian juga kita lihat ya untuk konstruksi dan fasilitas toilet ya, bisa kita lihat bahwa ini harus memenuhi spesifikasi teknis ya, seperti dinding dan lantainya ini kedap air dan mudah dibersihkan ya. Kemudian juga ventilasi alami mekanismenya itu adalah lebih besar atau sama dengan 10% luas lantai ya. Ini sudah juga Permenaker ya. Kemudian juga untuk pintu ini dapat dikunci dari dalam ya, minimal 2 meter untuk tingginya. Pencahayaannya ini juga harus lebih dari 100 lux ya. Kemudian tersedia air bersih mengalir setiap saat ya. Kemudian perlengkapan apa aja yang wajib ada dalam toilet ya. Ini ada wastafel cuci tangan plus sabun cair antiseptik ya. Kemudian juga di sini terdapat pengering tangan ya, tisu ya, atau juga hand dryer ya. Kemudian juga ada cermin ya, tempat sampah tertutup. Kemudian juga ada gantungan pakaian dan kaitan di pintu, serta juga cairan pembersih dan sikat toilet, yaitu untuk sanitasi standar dari sanitasi toilet ya. Kemudian juga kita punya SOP pembersihan dan frekuensi toilet ya. Jadi yang pertama adalah kita harus siapkan APD ya. Jadi kita mengenakan sarung tangan, kemudian juga mengenakan masker, sepatu boot yang tahan air sebelum memulai pembersihan ya. Kemudian juga angkat sampah yang kedua dan kosongkan ya, bersihkan tempat sampah, kemudian pasang kantong baru ya di setiap sampah. Yang ketiga, kita harus menyemprotkan disinfektan ya. Aplikasi disinfektan ini biasanya pada kloset ya. Kloset, urinal, kemudian juga wastafel, ini wajib disemprotkan disinfektan. Kemudian yang keempat adalah sikat dan gosok ya. Jadi kita wajib menyikat bagian-bagian dari urinal, kemudian permukaan wastafel, kemudian juga kloset, ini wajib kita sikat dan gosok. Kemudian juga kita wajib untuk mengelap permukaannya ya, agar terlihat bersih atau kering ya. Dengan cara kita mengelap cermin, kemudian juga gagang pintu ya, serta dispenser sabun dan tisu ya. Yang keenam ini adalah kita lihat bahwa pel lantai ya. Jadi lantai itu wajib dibersihkan ya, atau juga dipel ya dengan baik ya. Kemudian juga mungkin kita berikan lantai itu larutan disinfektan, kemudian juga mulai dari sudut-sudutnya bisa kita bersihkan ya. Kemudian juga ruangan menuju pintu pun itu wajib kita pel secara bersih ya. Catat dan tangani ya. Jadi di sini kita juga punya isi formulir pembersihan yang memang mencantumkan waktu, kemudian juga nama petugas ya, dan kondisi dari fasilitas ya. Jadi frekuensi pembersihan itu minimum ada 2 kali per hari ya untuk industri pangan. Kemudian kita akan meningkatkan menjadi 3 kali per hari dengan pembersihan wajib dilakukan setelah jam makan siang ya. Jadi kita punya checklist ya pembersihan.
Ini harus memang wajib kita tempelkan di pintu toilet dan ditandatangani oleh petugas pada setiap seksi pembersihan, ya, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita punya standar sanitasi kantin industri, ya. Jadi kantin industri ini juga merupakan salah satu fasilitas penting, ya, yang mendukung pemenuhan gizi dan juga kesehatan tenaga kerja, ya. Standar sanitasi kantin ini biasanya diatur juga dalam Kepmenkes, ya. Diatur dalam Kepmenkes ini nomor 1096, ya. Ini pada tahun nomor 2 Menkes untuk nomor 6, ya, tahun 2011 mengenai standar hygiene sanitasi jasa boga, dan Permenkes nomor 2, ya, tahun 2023 ini juga pengelolaannya yang baik akan mencegah kejadinya keracunan, ya, makanan dan juga penyakit yang biasanya kita tularkan melalui pangan, yaitu, ya, seperti itu, ya. Ini adalah standar dari sanitasi kantin industri, yang mana yang pertama adalah standar dapur dan pengolahan, ya, di mana standar dapur dan pengolahan ini adalah biasanya kita lihat dinding dan lantai dapur ini harus mudah dibersihkan dan tidak menyerap kotoran, ya. Kemudian permukaan kerjanya pun harus diusahakan stainless steel, ya. Kemudian ventilasi dapur ini punya exhaust fan. Kemudian pencahayaannya itu harus lebih dari 200 lux, ya. Pisahkan area persiapan bahan mentah dan juga bahan matang, ya. Kemudian juga di sini ada termometer, ya. Ini termometer ini biasanya untuk suhu, ya, minyak goreng yang lebih besar atau sama dengan 180 derajat Celcius. Kemudian kita punya area makan, ya. Area makan ini meliputi meja dan kursi yang mudah dibersihkan. Kapasitasnya ini adalah lebih besar atau sama dengan 1/3 jumlah pekerja per sip makan. Jarak bebas, ya, antara meja, ya, minimal biasanya 1 meter untuk kenyamanan dan sirkulasi, ya. Kemudian juga ada tempat sampah yang tertutup, ya, ada wastafel tempat cuci tangan, ya. Kemudian juga di sini bebas hama, ya, tidak ada genangan air di lantai, ya. Kemudian juga di sini ada penyimpanan, ya. Untuk standar penyimpanan bahan pangan ini ada kulkas dan freezer, ya. Kemudian juga di sini ada FIFO, ya. Ada juga tempat penyimpanan yang memisahkan antara bahan mentah dan juga produk jadi, ya. Kemudian kita punya rak penyimpanan, ya, yang memang ada standarnya 15 cm dari lantai, 5 cm dari dinding, ya. Kemudian juga ada label, ya, label tanggal penerimaan dan kadaluarsa semua produk, ya. Kemudian juga untuk penyimpanan bahan makan ini tidak menyimpan bahan kimia bersama bahan pangan lainnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas dari sanitasi, ya. Kita punya fasilitas sanitasi di mana meliputi wastafel cuci tangan, ya, petugas masak, ya, plus sabun antiseptik, ya. Kemudian juga kita punya fasilitas cuci alat masak dan panas, ya, minimal biasanya di sini lebih besar dari 77 derajat Celcius, ya. Kemudian juga tempat sampah organik dan non organik, ya. Kemudian sanitasi alat makan ini biasanya cuci, bilas, sanitasi dan keringkan, ya. Sanitasi alat makan, kemudian juga kita punya APD yang wajib, ya. Jadi untuk menutup kepala biasanya ada apron, kemudian juga sarung tangan, serta kita mempunyai fasilitas sanitasi berupa toilet yang terpisah, ya, dari area dapur, biasanya jaraknya lebih dari 10 meter, ya. Itu. Kemudian kita lihat bahwa kita juga punya standar loker, ya, dan area istirahat, di mana di sini loker itu adalah merupakan hak tenaga kerja, ya, yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Biasanya untuk standar ini bisa memastikan pekerja dapat beristirahat dengan nyaman, kemudian juga menjaga kebersihan diri dan memisahkan antara area kerja dengan area istirahat, yaitu
kita lihat ada ruang ganti dan loker ya, jadi ruang ukuran dan kapasitasnya ya. Jadi rasionya itu satu loker per tenaga kerja atau individu ya. Dimensinya minimal loker itu 30 kali 50 kali 10 cm ya. Biasanya untuk ruang ganti ini dipisahkan ya antara pria dan wanita ya. Untuk spesifikasi teknisnya bisa berupa material anti karat, ventilasi yang cukup, serta juga mempunyai kunci yang aman untuk setiap individu ya. Kemudian kita juga punya jadwal sanitasi rutin loker ya. Biasanya loker itu juga wajib dibersihkan ya. Pada bagian loker itu biasanya minimal 1 kali per minggu. Kemudian juga lantai dan dinding ruang ganti itu minimal 1 kali per hari. Ya, kemudian lap dengan disinfektan setiap hari setelah pergantian shift. Jadi ada shift ya. Kemudian juga kita punya area istirahat ya. Area istirahat itu biasanya fasilitas minimal itu luasnya lebih dari 1,1 meter persegi untuk pekerja yang beristirahat ya. Ada tempat duduk, meja yang aman ya. Kemudian juga disediakan air bersih ya, dan bebas biaya untuk pekerja ya. Kemudian juga kita punya sanitasi hygiene ya, sanitasi dan hygiene. Ini biasanya lantai bersih, kemudian juga tidak licin, bebas genangan, kemudian juga tempat sampah tertutup ya. Jadi harus kita kosongkan setiap shift. Kemudian juga sirkulasinya baik ya, udara kenyamanannya itu biasanya 18 sampai 28 derajat Celcius ya. Untuk fasilitas pendukungnya pun kita punya fasilitas pendukung. Ini biasanya kita untuk area istirahat juga punya area yang ringan ya, wastafel cuci tangan dengan sabun, kemudian juga area makanan ringan dipisahkan dengan area produksi. Kemudian juga kita punya bahan kimia atau juga B3 yang memang dilarang ya dibawa masuk pada area beristirahat. Ya, itu. Kemudian kita lihat lagi, kita punya kebersihan lingkungan kerja ya. Untuk kebersihan lingkungan kerja ini biasanya secara khusus ini merupakan tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama untuk manajemen, tenaga kerja, kemudian juga ada petugas kebersihan ya, di mana juga di sini pendekatan yang sistematis ya, yang terstandar ini juga kita perlukan untuk bisa memastikan antara konsekuensi dan efektivitas program kebersihan ya, seperti itu. Kemudian kita punya metode 5S ya, atau juga 5R ya. Di sini kita bisa lihat ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin ya. Untuk pengelolaan sampah dan limbahnya pun kita sampah itu kita pilah ya untuk 3 kategori ya, ada organik, ada non organik, kemudian juga ada limbah berbahaya atau B3 ya. Kemudian pun di sini kita lihat untuk kapasitas tempat sampah pun ya minimal 100 liter ya per 25 meter persegi untuk area kerja. Kemudian kita punya pengangkutan limbah ya, dilakukan setiap shift atau minimal 2 kali per hari ya. Kemudian ini ada ventilasi dan kualitas udara ya, seperti kita punya ventilasi itu punya juga nilai NAB, kelembapan ya, filter, CO2 dan lain sebagainya ya. Pencahayaan juga kita punya area produksi, area inspeksi, koridor, ini toilet, lampu, ini semuanya memiliki standar yang minimal ya, yang sudah distandarkan oleh Permenkes ya, seperti itu ya, bisa kalian baca ya. Pengendalian hamanya pun ya bisa kita lihat ya, ketika kita lihat ada tikus ya, ada celah dan lubang yang harus kita tutup, kemudian juga ada inspeksi hama, dan mungkin ada rekaman dari fumigasi dan tindak lanjut ya. Ini adalah kebersihan di lingkungan kerja ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa jadwal dan prosedur kebersihan lingkungan kerja ya. Jadi kita punya jadwal dan prosedur di mana kita lihat di sini setiap area fasilitas ini memiliki jadwal pembersihan yang terstruktur ya. Ringkasan jadwal, kemudian juga kita harian, mingguan, bulanan, siapa penanggung jawabnya, ini pun harus kita
berikan jadwal yang jelas ya, penanggung jawabnya pun jelas ya, di mana yang pertama toilet dan kamar mandi ini juga jadwal hariannya 2 sampai 3 kali per hari ya, seperti itu. Kantin dapur 3 kali sehari ya, area istirahat 2 kali sehari, lantai produksi bisa persip ya, koridor dan tangga juga bisa 1 sampai 2 kali per hari, gudang penyimpanan pun 1 kali per hari, dan saluran drainase bisa kita periksa itu persip dan lain sebagainya ya. Ini adalah ada jadwal-jadwal berupa harian, mingguan, bulanan, dan juga penanggung jawab ya, itu jelas jadwalnya ya, seperti yang ditera di slide tersebut ya. Kemudian juga kita punya inspeksi sanitasi fasilitas ya, kita punya perencanaan, punya pelaksanaan, penilai, pelaporan, dan juga kita punya tindak lanjut ya. Perencanaan ya, perencanaan itu tentunya kita bisa menentukan ya bagaimana area apa yang akan kita periksa ya, kemudian juga jadwal inspeksinya kapan ya, kemudian juga komposisi tim inspektornya seperti apa ya, ini bisa kita lihat ya. Pelaksanaannya juga ya dilakukan misalnya oleh untuk pelaksanaannya dilakukan setelah observasi ya. Kemudian juga untuk penilaian ya, penilaiannya juga bisa kita lakukan secara scoring ya. Pelaporannya bisa kita buat tertulis ya, dan dilengkapi dengan foto atau dokumentasi secara baik ya. Itu untuk beberapa temuan-temuan ya, jadi harus ada buktinya. Tindak lanjutnya ya, tindak lanjutnya bisanya kita tetapkan ya, corrective actionnya seperti apa, kemudian juga kita bisa lakukan verifikasi atas perbaikan yang kita lakukan ya, seperti itu dia. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pelaporan, dan tindak lanjut ya. Kemudian juga frekuensi inspeksi ya. Jadi frekuensi inspeksi ini kita punya harian ya, punya mingguan, punya bulanan, dan punya triwulan ya. Contohnya harian ya, inspeksinya toilet, kantin, area produksi ya, bisa kita lakukan oleh supervisor ya. Kemudian juga untuk bulanan bisa kita lihat ya, inspeksi menyeluruh ya. Biasanya di sini dilakukan oleh tim manajemen ya, atau juga bisa untuk kontrolnya juga tim K3 ya. Kemudian triwulan bisa kita lakukan audit sanitasi internal dan eksternal ya, bisa berupa BP POM atau juga auditor ya. Kemudian juga kita punya metode inspeksi sanitasi ya, di mana observasi visual ya, biasanya pemeriksaan kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita pengukuran fisik ya, pengukuran fisik itu seperti luxmeter ya, termometer, kemudian juga sound level meter dan anemometer bisa kita lakukan ya. Kemudian kita bisa melakukan uji mikrobiologi ya, ini juga bisa kita lakukan. Kemudian juga kita bisa melakukan uji kualitas air ya, seperti itu untuk inspeksi sanitasi fasilitas ya. Di sini adalah contoh formulir ya. Contoh formulir inspeksi sanitasi fasilitas ya, ini ada tanggal ya, ada area ya, ada inspektor, ada juga shift atau waktu ya. Item pemeriksaannya itu bisa kalau kita lihat ketika apakah toilet bersih, tidak berbau ya, kemudian juga apakah air mengalir ya, bisa kita checklist di sini ya, dan juga diberi keterangannya ya, sampai kepada tidak ada tanda keberadaan jejak kotoran dan sarang juga kita checklist secara baik ya. Ini adalah contoh dari formulir inspeksi sanitasi fasilitas yang wajib ya diisi ya oleh penanggung jawab ya. Kemudian kita punya di sini dokumentasi pelaporan dan tindak lanjut ya, ketika kita menemukan temuan ya. Jadi catat ya setiap non konfirmitas dengan foto ya, kemudian juga lokasi ya, tanggal, dan juga inspektornya seperti apa. Kemudian juga kita akan menganalisis akar masalah ya. Jadi kita akan menganalisis akar masalah. Kemudian kita akan gunakan metode 5 why ya. Why atau fishbone diagram juga bisa. Kemudian juga untuk mengidentifikasi seperti apa penyebab utama dari masalah tersebut ya.
Kemudian juga kita punya corrective action ya, apa? Tetapkan tindakan koreksi ya, PIC dan target waktu penyelesaian ya. Kemudian juga kita punya preventive action ya, terapkan langkah-langkah pencegahan ya agar memang masalah serupa ini tidak bisa terulang lagi ya. Kemudian juga kita punya verifikasi ya. Jadi verifikasi ini adalah periksa ulang efektivitasnya, kemudian juga kita perbaiki, kemudian juga kita tetapkan waktu penyelesaiannya ya. Sebagai closingnya ya, penutupannya, kita arsipkan rekamannya, update SOP ya, jika perlu laporkan ke manajemen ya. Seperti ini adalah berupa tindakan dokumentasi pelaporan dan tindak lanjut ya. Kemudian juga yang terakhir ini adalah ringkasan materi ya hari ini ya. Jadi singkat saja hari ini ya, di mana ada sanitasi toilet ya, kemudian juga ada loker dan istirahat, inspeksi sanitasi, sanitasi kantin dan kebersihan lingkungan. Yang pertama, sanitasi toilet itu adalah rasio toilet itu kita sesuaikan dengan regulasi Permenaker ya nomor 5 tahun 2018. Kemudian juga untuk loker dan istirahat ya, ini juga memiliki beberapa item seperti ventilasi cukup, pembersihan ya, kemudian juga area istirahat dan juga air minum yang disediakan. Ya, suhunya pun untuk tempat istirahat itu suhu nyaman 18 sampai 28 derajat Celcius ya. Kemudian juga ada inspeksi sanitasi ya, siklus 5 langkah ya. Ada perencanaan, tadi sudah kita jelaskan, ada pelaksanaan, penilaian, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Jadi frekuensi hariannya itu juga dilakukan sampai dengan triwulan ya, dan terdokumentasi dengan baik ya. Kemudian juga sanitasi kantin ya, juga ada Kepmenkes regulasinya ya, nomor 1096 tahun 2011. Biasanya ini adalah merupakan beberapa item hygiene dapur ya, suhu penyimpanan, FIFO, APD, petugas ya, yang semuanya ada di dalamnya cukup lengkap sampai kepada pengontrolan rutin dari hama serangga ya. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan lingkungan. Ini juga termasuk kepada uh, apa uh, metode 5R ya, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya, jadi pengelolaannya pun bisa kita lihat bahwa sampah itu memiliki 3 kategori ya. Ya, kemudian juga ada ventilasi ya, pencahayaan ya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Juga kita ada pengontrolan selangga ya secara berkala ya. Jadi ini adalah ringkasan materi kita hari ini untuk sanitasi fasilitas kerja ya. Jadi ini materi terakhir ya untuk kita sebelum kita melaksanakan UTS ya. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan ya, silahkan. Ada, silahkan. Ada yang mau ditanyakan untuk sanitasi fasilitas kerja ya? Ada waktu 2 menit ya. Terdengarkan suara saya atau tidak terdengar ini? Agak putus-putus ini. Agak putus-putus suaranya, Ibu. Suaranya terputus-putus ya. Ya, mungkin agak kurang ini ya, apa namanya, Iya. cuaca ya, karena sejak tadi pagi kayaknya sinyal kurang baik ya. Nah ya, ya. Tapi nanti bisa dibaca ya untuk Iya. sanitasi fasilitasnya ya. Ya, ini aja kurang baik ya. Gimana? Ibu izin boleh bertanya? Ya, silahkan Mbak, silahkan. Iya. Iya, Ibu izin terkait dengan sanitasi. iya. Kebetulan memang di perusahaan saya itu menjadi salah satu
uh, apa ya, penilaian yang cukup tinggi, terutama untuk toilet. Kemudian lagi sekarang syarat memang office payung ruang ganti di luar toilet ya Ibu, di luar toilet. Jadi ada spesifik untuk ruangan mereka melakukan pergantian bau apapun itu. Nah, pertanyaan saya Ibu, ketika kita melakukan inspeksi, apakah dalam peraturan ataupun dalam regulasinya untuk kita yang internal melakukan inspeksi, apakah ada nilai skor yang harus kita tentukan Ibu dalam proses inspeksi dalam sanitasi itu Ibu? Mungkin Nilai skor ya. Baik ya. Apakah ada nilai skor kita bila kita menentukan sanitasi ya? Oke. Silahkan kalau ada yang mau. Ya benar ya, Mbak, saya juga karena tadi kan boleh. sebenarnya agak kurang ini Bu, bentrok jadinya. Oke. Mohon maaf Ibu. Ya, silakan kalau ada yang mau. Adakah nilai skor untuk beberapa standar dari sanitasi ya, Mbak Roberta ya? Oke, ada yang mau bertanya, ada yang mau menambahkan atau juga mau silahkan saya berikan teman-teman ya untuk memberikan sedikit masukan ya. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, mungkin karena terputus-putus ya. Saya pun ini terputus-putus Mbak Roberta ini hari ini. Memang kurang baik mungkin untuk untuk ini ya. Silahkan, silahkan ada nilai skornya nggak sih katanya gitu kan? Untuk standar dokumentasi atau pelaporannya ya, atau formatnya ya, seperti saya tadi berikan tadi ya, format misalnya untuk berapa sih kebersihan toilet dan lain sebagainya. Ya tadi kan saya sudah memberikan POM tuh ya untuk standar dari sanitasi ya seperti itu. Ya ada silakan kalau misalnya bantu saya untuk bagaimana sih kita menilai untuk formulir inspektasinya ya. Nah ya, seperti itu. Ya, silakan. Ya. Boleh saya sedikit perjelas ya, Mbak Roberta ya. Ini saya share screen dulu. Oke. Saya punya formulir ya karena memang saya tuh juga agak terputus-putus. Ini sama dengan Mbak Roberta ini. Tuh. Ya, ini ya. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya saya punya formulir ya Mbak, mungkin di bawah itu kita bisa lihat ya bagaimana berapa sih standarnya ya untuk mana tadi. Nah checklist ya, mungkin dilihat ya, ini kita lihat bahwa bagaimana kita mengukur ya, jadi tindakan ukuran ya untuk melihat bahwa berapa sih skor yang cukup dan kurang ya, seperti itu. Di sini ada skor yang lebih dari 90% ya, jadi nilainya baik ya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada skor 70 sampai 89% ya, cukup ya. Ini skornya kuning ya. Kurang dari 70% ya, merah ya. Jadi ini ada tindakan perbaikan segera ya, Mbak Roberta, di mana kita lihat ya, ini ada skor ya, misalnya ini ya tidak ya, jadi kita akan menilai ya untuk beberapa, misalnya kita buatkan dia satu ya, kita biasanya kalau untuk masuk ke kita menggunakan SPSS ya, biasanya kita bisa langsung masukkan ke sistem ya, biasanya kita kasih coding dulu ya, coding dulu untuk ya mungkin terlihat satu, kemudian tidak, nilainya 2, kemudian 3 netral. Ya, jadi kita bisa masukkan, biasa ini menggunakan aplikasi komputer ya, SPSS kita menggunakannya sehingga kita nanti akan mendapat skor ya, skor 90% ketika kita 90% itu baik, hijau 70 sampai 89 itu cukup, dan untuk yang kurang ini bisa kita berikan tindakan perbaikan segera. Ini contoh untuk
formulir inspeksi sanitasi fasilitas, Mbak. Ya, jadi biasa ini masukkan saja kalau kita orang misalnya masukkan aja ke dalam tabel ya SPSS. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan ya ketika nanti kita mengolah data ya seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Ya nanti mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa ya belajar mengenai SPSS dan lain sebagainya, banyak ya itu untuk sekarang ya. Mudah-mudahan terdengar. Saya aja kayaknya kurang maksimal ya untuk hari ini ya Mbak ya. Tapi terima kasih banyak untuk ini pertanyaannya Mbak Roberta ya. Mudah-mudahan besok nanti. Baik ya, sepertinya itu saja ya yang akan saya sampaikan untuk hari ini ya. Ini pun agak kurang baik ya cuacanya ya. Itu mohon nanti untuk sebenarnya saya mau mengabsen ya untuk Bapak Ibu, tapi tetap nanti saya ini aja screenshotkan saja ya untuk mohon nanti dibuka kameranya ya, saya akan mengabsen untuk mahasiswanya ya. Jadi saya tidak perlu lagi mengabsen satu persatu ya. Baik ya, itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan share ya untuk bahan-bahan UTS untuk ujian kita di tanggal 18 ya. Untuk link drive-nya nanti juga akan ada beberapa contoh-contoh soal ya untuk persiapan ujian tengah semester ya. Nanti saya akan informasikan kepada PJMK-nya ya. Itu saja mungkin hari ini dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.